Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rangkuman jurnal yang akan kami ringkas menggunakan AI. Adapun kelompok kami terdiri dari Ibu Rizky Susanto, saya Fadil Najib Ramunita, kemudian Melani Putri Azalia, Haristo Anandita, dan Widya Puspitasari. Terdapat beberapa tahap yang akan kami lakukan, yaitu membaca jurnal, kemudian menyimpulkan dan memberi pemahaman, kemudian mencoba AI untuk meringkas jurnal, lalu memberikan kesimpulan serta mencocokkan apakah isi dari AI sesuai dengan kesimpulan asli atau tidak. Mulai dari jurnal 1 dengan judul Audit Teknologi Informasi Perpustakaan pada STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan Framework Audit 2019 dengan domain DSS. Jurnal tersebut karya Muammar Hadafi dan Muhammad A. Syaputra. Untuk abstrak, manajemen TI diperlukan guna menjaga dan menjamin kelancaran operasional TI di perusahaan, organisasi, maupun perpustakaan. STMIK Dharma Wacana merupakan sekolah tinggi yang punya perpustakaan yang memakai teknologi informasi untuk menunjang operasional proses akademik dan proses bisnis pada aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas perpustakaan yang terintegrasi dengan IT. Di perpustakaan, terdapat beberapa masalah seperti struktur organisasi perpustakaan, kurangnya pembangunan, dan kurangnya tim IT yang berdedikasi untuk menangani masalah yang berbasis IT. Pengembangan manajemen TI diperlukan guna mempermudah pelaksanaan audit nantinya. Data yang dipakai pada penelitian ini berasal dari wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung ke tempat penelitian. Proses audit memakai COVID 2019 Domain Delivery Support and Service atau DSS dengan metode Development Process Plan. Maksud dari penelitian adalah mengukur sejauh mana pengelolaan manajemen TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Hasil penelitian adalah rekomendasi rencana audit TI menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan semasa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang diterima berada pada level 1. Pertama yaitu pendahuluan. Hampir semua organisasi dan lembaga pada saat ini telah memakai teknologi buat melaksanakan proses bisnisnya. Pemakaian teknologi informasi tidak cuma digunakan pada lembaga maupun organisasi di sektor bisnis maupun private, namun pula pada sektor publik. Salah satu institusi sektor publik yang memakai teknologi data ialah Lembaga Sekolah Tinggi. STMIK dan Mawacana Metro merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga berbentuk sekolah tinggi ini telah berdiri sejak tahun 2000. Seiring dengan perkembangannya, STMIK Dharma Wacana Metro berkembang pesat untuk menghasilkan lulusan yang potensial, berdaya saing dan sebanding. Pengembangan dan peningkatan lembaga dan lembaga diperlukan untuk kemajuan lembaga dan lembaga tersebut. Proses pengembangan dan penyempurnaan tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar proses pengembangan dan penyempurnaan dapat berjalan dengan optimal. STMIK Dharma Wacana menjadi salah satu sekolah tinggi yang telah menggunakan teknologi informasi guna menunjang bagian pelayanan akademik bagi seluruh sivitas akademika. Di era saat ini merupakan kesaksian yang tidak bisa dihindari tercatat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akibat dari perkembangan dari teknologi informasi. Hal ini mengakibatkan perbedaan sistem lembaga yang bertubrukan cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak diterapkan guna pengelolaan pekerjaan karena cara kemulusan dan kepraktisannya yang telah teruji bisa mempertangkas kinerja yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang masuk baik secara finansial maupun jaringan. Audit teknologi informasi dimaksudkan sebagai proses yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara berskala sesuai dengan standar guna mendapatkan jaminan yang alami dan memajukan yang berkepanjangan guna keberhasilan penerapan TI. Kegiatan audit dilaksanakan guna menakar apakah teknologi informasi bisa merawat aset dan mengontrol integritas data secara lancar dan menerapkan tujuan bisnis, serta membuat penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi praktis. KOBI 2019 dimaksudkan sebagai kerangka kerja yang ditingkat menurut komprehensif sehingga bisa menunjang dalam melahirkan nilai IT utama dengan cara menangani keselarasan dan sumber daya, manfaat serta maksud yang diminta. Di proses teknologi informasi, aspek strategis yang digunakan dalam mempertimbangkan kebutuhan.
Perpustakaan yaitu lembaga yang menghimpun wawasan tercetak, mengelolanya dengan cara individual guna memenuhi hajat intelektualitas para pemakainya lewat bermacam cara korelasi wawasan. STMIK Dharma Wacana memiliki sebuah perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai salah satu perangkat sentral sekolah tinggi yang sifatnya akademik untuk mendukung pelaksanaan program. Dilihat pada proses pelaksanaannya, melingkupi pengumpulan informasi, pengolah informasi, dan gudang informasi terkini. Perpustakaan memiliki beberapa masalah seperti kurangnya struktur organisasi, kurangnya penempatan dan pembangunan sarana TI untuk mengecilkan paparan perkara risiko wilayah perpustakaan, dan kurangnya tim TI yang berdedikasi. Level tingkat kapabilitas di perpustakaan STMIK Dharma Wacana untuk kondisi saat ini berada pada level 1, yaitu sebesar 1,58 untuk domain DSS 01 dan pada DSS 06 sebesar 1,66. Kemudian tingkat kapabilitas yang diinginkan untuk proses DSS 01 dan DSS 06 sama, yaitu 4. Dan untuk rata-rata celah yang didapatkan sepanjang penelitian, yaitu domain DSS 01 mempunyai celah atau kesenjangan sebesar 2,42 dan domain DSS 06 sebesar 2,33. Menurut latar belakang berikut, di STMIK Dharma Wacana Metro belum adanya persiapan audit yang khusus, hingga perlu dibuatnya audit yang bermaksud guna meyakinkan manajemen TI tersebut telah cukup minimum yang dijaga dan menyuplai layanan yang serbaguna yang ahli serta guna menakar dan menyabet sertifikasi tersebut. Pengembangan informasi di perpustakaan sebaiknya dilakukan dengan mengenali kebutuhan informasi, menyusun kiat di bidang TI, dan melaksanakan audit. Penelitian bermaksud untuk melakukan audit terhadap manajemen TI perpustakaan di sekolah tinggi swasta STMIK dan Wacana Metro menggunakan domain DSS di bawah COVID Framework 2019. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada studi literatur, di mana studi kepustakaan ialah mencari informasi dari beragam sumber, artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan pada kegunaan penelitian ini. Kemudian ada metode pandangan, di mana metode pemandangan terdiri dari memandang langsung terhadap objek yang diteliti, baik menggunakan panca indera maupun menggunakan alat bantu lainnya seperti alat potret dan peralatan lainnya. Ada metode wawancara, dengan melaksanakan tanya jawab secara langsung atau memakai sarana bagai telepon, seperti aplikasi chatting media sosial. Ada metode kuesioner, di mana metode survei terdiri dari penyusunan pertanyaan atau kuesioner sesuai rekomendasi yang terdapat dalam COVID 2019. Selanjutnya ada metode analisis data. Untuk menganalisis data terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis peluang sama analisis gap. Yang pertama itu analisis peluang, itu untuk memprediksi seberapa konsisten suatu proses memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada analisis gap atau kesenjangan, yaitu untuk mengklarifikasi kesenjangan antara penerapan tata kelola TI saat ini dan tata kelola TI yang diharapkan. Lalu 2.3, tahapan audit. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan berupa mengenal objek yang akan diperiksa. Tahap kedua yaitu menentukan pihak yang terlibat di kuesioner. Tahap ketiga yaitu melaksanakan tanya jawab kondisi saat ini dan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di kerangka kerja COVID. Tahap keempat yaitu menilai level kondisi saat ini dan menentukan level kondisi yang akan datang. Dan tahap kelima yaitu memberikan rekomendasi menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan. Dan sini ada gambar satu yaitu tahap-tahap audit tersebut. Untuk perencanaan audit dilakukan untuk menetapkan area audit dan pembuatan tim audit. Kemudian pihak yang terlibat itu untuk kuesioner yang akan dibagi sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian ada wawancara untuk tanya jawab berpatokan pada COVID 2019, kemudian menentukan level, itu mengukur hasil wawancara untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, kemudian untuk memberikan rekomendasi setelah mengetahui kondisi saat ini, maka langkah selanjutnya tentu saja memberikan rekomendasi untuk aspek yang akan datang. Tiga, hasil dan pembahasan. 3.1 itu definisi proses teknologi informasi.
Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi ilustrasi kontrol di perpustakaan, memilih prosedur teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID 2019 terkait persoalan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Lokasi domain yang digunakan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana diarahkan pada tabel 1 sebagai berikut. Uraian masing-masing proses TI di atas disajikan di tabel 2 di bawah ini. Selanjutnya ada penentuan tujuan pengendalian, di mana tiap proses TI dalam COVID 2019 mempunyai operasi di tiap proses yang menjadi kontrol bagi proses TI. Operasi dalam proses TI yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar tabel 3. Selanjutnya ada tingkat kematangan saat ini. Penentuan tingkat kemampuan saat ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan. Dengan meringkas jawaban responden kepada manajemen, nilai terbentuk tingkat kemampuan saat ini berada di kisaran 0,5. Nilai kapabilitas tertinggi pada DSS 06.05 nilainya itu sebesar 2 dan terendah itu pada DSS 01, DSS 02, DSS 0104, DSS 06.01, DSS 06.02, dan DSS 06.04 dengan nilai 1.50. Rangkuman tersebut itu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada 3.4, yaitu tingkat kematangan yang diinginkan. Pada tahap ini dilakukan pencarian ilustrasi kontrol di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Penentuan tingkat kematangan yang diinginkan dilaksanakan dengan menyebar kuesioner tingkat kemampuan yang diberi kepada responden yang sudah ditetapkan. Berdasarkan generalisasi jawaban responden, diperoleh tingkat kemampuan yang diharapkan pada rentang 0-5. Nilai kapabilitas untuk domain DSS 01 dan subdomainnya serta DSS 06 dan subdomainnya sama, yaitu 4. Ringkasan tersebut tercantum pada tabel di bawah ini. Selanjutnya untuk 3.5 pada penilaian kapabilitas proses TI, berikut adalah tabel hasil penilaian kapabilitas proses TI beserta tingkat model kemampuan saat ini dan yang diharapkan. Bisa dilihat pada tabel 8, 9, 10, dan tabel 11. Maka diketahui tingkat kematangan pengelolaan TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini diperoleh nilai 1,58 untuk domain proses DSS 01 dan 1,66 untuk DSS 06 dengan level tertentu. Untuk tingkat kematangan sebesar 4 untuk dua domain proses yaitu DSS 01 dan DSS 06 dengan tingkat manajemen kuantitatif berhasil di atas dilakukan analisis gap. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan atau gap antara tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diinginkan, dapat dilihat pada tabel 12, di mana gap rata-rata di seluruh area proses DSS 01 adalah 2,42 dan gap rata-rata di seluruh area proses DSS 06 adalah 2,33. Diperlukan penyesuaian untuk setiap subdomain proses karena nilai 2,42 dan 2,33 adalah rata-rata dari semua subdomain proses. Maka penulis akan memberikan saran perbaikan diantaranya. Selanjutnya ada tingkat kesenjangan. Menurut hasil perhitungan tingkat kemampuan, maka kapabilitas perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini ditentukan oleh manajemen teknologi informasi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai kemampuan yang diharapkan untuk perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Ada desinkronisasi antara tingkat kemampuan saat ini dan yang diinginkan. Dari data diperoleh gap di antara keduanya. Berikut adalah klasifikasi gap pada masing-masing area proses DSS 01 dan DSS 06 dapat dilihat pada tabel 14. Selanjutnya itu ada rencana program. Berdasarkan hasil kesimpulan dan gap yang dihasilkan, diberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pada perpustakaan saat ini hingga mencapai level yang diharapkan. Level kemampuan saat ini berada pada level 1, yaitu ada beberapa proses yang sudah dilaksanakan, namun yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, yaitu pada level 4. Rekomendasi tersebut menyasar area proses yang menjadi fokus kajian ini, yaitu proses pada DSS 01 dan proses DSS 06.
Selanjutnya ada kesimpulan. Menurut audit yang dilaksanakan terhadap perpustakaan STMIK Dharma Wacana menggunakan COVID 2019, diperoleh kesimpulan yaitu hasil kajian di perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menunjukkan audit sistem informasi dilakukan menggunakan COVID 2019 yang menjadi dasar audit. Hasil audit menunjukkan bahwa pada setiap subdomain yaitu DSS 01.01, DSS 01.02, DSS 01.03, DSS 01.04, DSS 01.05, dan DSS 06.01, 06.02, DSS 06.03, DSS 06.04, DSS 06.06 memiliki nilai capability level 1. Sedangkan untuk subdomain DSS 06.05 memiliki nilai capability level 2 dan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing subdomain ditentukan level yang diharapkan untuk setiap subdomain yaitu level 4. Baik, dari jurnal 1 yang telah kami baca, maka dapat kami simpulkan metode penelitian yang digunakan itu ada studi literatur, pandangan, wawancara, kuesioner, dan kesimpulannya itu setiap subdomain memiliki kapabilitas level 1, sedangkan untuk subdomain DSS 06.05 memiliki capability level 2, di mana harapannya kan level 4 tuh. Maka jurnal ini akan kami coba masukkan di DeepSeek AI dengan prompt sederhana, yaitu buatlah rangkuman dari jurnal tersebut. Yuk, kita cek yuk. Jurnal tersebut berjudul Audit Teknologi Informasi Perpustakaan pada STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan framework COVID 2019 dengan domain DSS. Penulisnya yaitu Muammar Khadafi, Muhammad Asyaputra. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi atau TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan framework COVID 2019, khususnya Domain Delivery Service and Support atau DSS. Fokusnya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metodologi yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan cara studi literatur, observasi langsung, wawancara, dan kuesioner. Kemudian ada analisis data dengan menganalisis kesenjangan atau gap analisis antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang diharapkan. Kemudian penilaian menggunakan indikator COVID 2019 pada domain DSS pada DSS 01 dan DSS 06. Kemudian ada hasil penelitiannya. Yang pertama itu tingkat kapabilitas saat ini. Yang pertama itu domain DSS 01, nilai rata-ratanya itu adalah 1,58, level 1 perform. Dan domain DSS 06, nilai rata-ratanya itu adalah 1,66, level 1 perform. Kemudian beberapa masalah utamanya itu adalah kurangnya struktur organisasi TI, tidak adanya tim TI khusus, minimnya rencana pengembangan fasilitas TI. Kemudian belum ada prosedur standar untuk pemrosesan data dan penanganan insiden. Yang kedua, ada tingkat kapabilitas yang diharapkan. Yang pertama itu adalah target mencapai level 4, quantitatively manage untuk semua domain. Kemudian yang kedua itu ada kesenjangan rata-ratanya itu yang DSS 01 besarnya itu adalah 2,42 dan DSS 06 itu besarnya 2,33. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama itu membentuk tim TI khusus untuk menangani masalah berbasis TI, lalu mengembangkan prosedur operasional standar dan rencana pemeliharaan TI, meningkatkan keamanan data dengan enkripsi dan klasifikasi informasi, merancang sistem terintegrasi untuk manajemen TI, dan memperbaiki desain perpustakaan untuk menarik pengunjung. Terakhir ada kesimpulan, tata kelola TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana masih berada pada level awal atau level 1. Diperlukan implementasi rekomendasi untuk mencapai level kematangan yang diharapkan, yaitu level 4, guna mendukung efisiensi layanan perpus berbasis TI. Sekian. Dari rangkuman tersebut, DeepSeek AI sudah berhasil merangkum jurnal tersebut dari judulnya sesuai seperti yang
telah kami baca, yaitu audit teknologi informasi perpustakaan pada STMIK dan wacana metro menggunakan framework COVID 2019 dengan domain DSS. Penulisnya juga sesuai, yaitu Muhammad Khadafi dan Muhammad A. Syaputra. Tujuan penelitiannya juga sesuai, metodologi penelitian, supaya hasil penelitiannya juga sudah sesuai. Iya, contohnya juga kayak tingkat kapabilitas tuh di domain DSS 01 kan rata-rata 1,58, DSS 06 rata-ratanya 1,66. Terus juga di kesenjangan rata-rata DSS 01 tuh 2,42, DSS 06 tuh ada di 2,33. Itu juga tertera tuh pada jurnal. Padahal kan di jurnal tuh bentuknya table ya, table kecil. Jadi si AI itu tetap bisa baca ke dalam table-table itu. Tetap bisa ngejangkau lah istilahnya. Terus kesimpulan juga cocok lah, di mana setiap subdomain kan memiliki capability level 1 dari DSS 01, 01, 02, 03, 04, 05, terus juga DSS 06 juga gitu, DSS 061, 2, 3, 4, sama DSS 06.06. Yang beda tuh cuman DSS 06.05 yang memiliki nilai capability level 2. Dan tetap aja, itu tuh harapannya kan level 4, jadi masih sangat jauh lah. Ya, sekian dari jurnal yang pertama. Next, coba kita lanjut ke jurnal kedua, itu dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok menggunakan framework COVID. Baik, selanjutnya untuk jurnal kedua yang berjudul Audit Tata Kelola TI Program Studi SI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok menggunakan framework COVID. Tulisan dari Ahmad Susan Tardiansyah tahun 2015. Dimulai dari abstrak, audit tata kelola TI bertujuan untuk memetakan tingkat maturity proses TI pada program studi SI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok, sehingga dapat diukur posisi proses. Audit menggunakan framework COVID untuk memutuskan rekomendasi IT governance apa saja yang bisa diberikan kepada program studi untuk tercapai maturity level yang diharapkan. Kemudian berdasarkan level kematangan didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable. Artinya Prodi SI memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Selain itu, hasil dari maturity level didapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial ad hoc, dan 2 domain pada level define. Berdasarkan hasil mapping, penulis antara business goals, STMIK Lombok dan COVID 4.1, terdapat 9 business goal, 8 IT goal, 31 information technology proses dari masing-masing business goal, dan 125 kontrol objektif yang harus diperhatikan. Baik, lanjut ke pendahuluan. Pada era informasi sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan strategi yang sangat jitu untuk keunggulan bersaing. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam 3 tingkatan, yaitu memberikan dukungan untuk pelayanan administrasi sebagai alat bantu pengajaran dan sarana komunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Menurut Safrianti, Eri, N. Irsan Taufik Ali, pada evaluasi penerapan teknologi informasi menggunakan COVID Framework di jurnal Compile 3.1 tahun 2010. Teknologi informasi atau TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan, tak terkecuali perguruan tinggi khususnya program studi sistem informasi STMIK Lombok. Untuk mencapai hal efektivitas dan efisiensi proses diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan saat ini mempunyai ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola IT governance dilakukan. Menurut Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana tahun 2011.
COBIT yaitu Control Objective for Information and Related Technology yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association. Dan IT Governance Institute pada tahun 1992 meliputi Johnson dan kawan-kawan tahun 2007 dalam Alexander Setiawan tahun 2008. Yang pertama ada Business Information Requirement, terdiri dari Information Effectiveness, efisiensi, keyakinan, integritas, efektif, pemenuhan, reliability, dipercaya. Kemudian ada confidentiality, compliance. Kemudian ada information technology resource, terdiri dari people, application, teknologi, facilities, dan data. Yang keempat ada high level IT process, di mana STMIK Lombok merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di tengah kota, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. STMIK Lombok memiliki 2 program studi, yaitu Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. STMIK Lombok saat ini terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa untuk mendukung pelayanan penulis, mengevaluasi sampai sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada mahasiswa dan dosen dengan menggunakan framework COBIT. Selanjutnya yang didapat pada penelitian adalah bagaimana memetakan tingkat maturity proses TI Prodi saat ini sehingga dapat diukur posisi proses saat ini, apakah rekomendasi IT governance yang bisa diberikan kepada Prodi. Tujuan dari penelitian ini dapat memetakan maturity level pada program studi sistem informasi dan membuat sebuah rekomendasi IT governance program studi sistem informasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan teknologi informasi pada STMIK Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa teori, metode, ataupun model pada bidang manajemen sistem informasi atau teknologi informasi pada umumnya, dan juga information technology IT governance. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan responden. Selanjutnya akan dijelaskan 2.1 tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka yaitu penelitian tentang perencanaan tata kelola sistem informasi pernah dilakukan oleh Alexander Setiawan tahun 2008 dengan judul Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dengan menggunakan model COBIT Framework yang menghasilkan hasil pemetaan maturity proses teknologi informasi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menunjukkan berada di atas skala 3 atau define, sehingga dapat melakukan pengendalian secara intern dan terstruktur. Penerapan teknologi informasi dengan menggunakan COBIT Framework dapat memberikan manfaat dalam arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur solusi sebagai pedoman untuk pengembangan sistem teknologi informasi di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Lalu berikutnya, menurut Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana 2011, dari penelitian didapatkan bahwa lembaga Unisbank memiliki pengelolaan TI dalam mendukung layanan akademik dan dirasakan perlu dilakukan perbaikan terhadap kontrol proses yang sangat penting menurut lembaga yang terkait saat ini. Penentuan kontrol proses melatih dan mendidik user untuk mengelola data dan evaluasi kinerja TI dari domain monitor and evaluate, di mana kontrol proses yang penting untuk diperbaiki. Dalam proses pembuatan rekomendasi IT governance dilakukan berdasarkan posisi maturity masing-masing kontrol proses tersebut. Untuk menentukannya, digunakan model maturity yang merupakan pemetaan yang menggambarkan kondisi kontrol proses pada saat ini dan dilakukan perbandingan keadaan saat ini dan hasil pemetaan nanti. Dari model tersebut, didapatkan bahwa kontrol proses melatih dan mendidik user berada pada posisi dapat diulang, mengelola data berada pada posisi dapat diulang, memonitor dan evaluasi kinerja TI berada posisi inisialisasi. Rekomendasi yang dibuat selaras dengan visi misi dan tujuan lembaga untuk masing-masing kontrol proses, maka pelatihan yang diberikan bagi karyawan baik yang non-IT maupun karyawan IT dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya dan pengaturan kembali manajemen dengan proses layanan akademik di mana antara BAK dan layanan program studi yang ada di Unisbank maupun unit kerja lain terintegrasi dalam satu jaringan di mana pengawasan data terpusat di data center, yaitu server di
P2I CT. Menurut Budi Wijayanto, pada tahun 2012, tingkat kematangan atau maturity level proses TI domain DS pada Universitas UGZ berada pada level 1, yaitu awal atau ad hoc. Untuk dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan di level 3, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus dipenuhi. Untuk mencapai level 3, mengacu pada standarisasi COVID, maka setiap unit atau bagian harus memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen proses investasi teknologi informasi dan mengkomunikasikan serta mensosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran manajemen organisasi. Selanjutnya itu pada daftar pustaka, kontrol objektif atau COBIT dapat didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA melalui lembaga yang dibentuknya yaitu Information Technology Governance Institute pada tahun 1992. Tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset, dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up-to-date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COBIT dapat pula dikatakan sebagai sekumpulan dokumentasi best practice untuk information technology atau IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis melalui pengendalian terhadap masing-masing dari 34 proses teknologi informasi, meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam teknologi informasi dan memenuhi ekspektasi bisnis dari teknologi informasi menurut Sutabri 2012. Selanjutnya, framework COBIT 4.1 didefinisikan dalam 4 domain, yaitu yang pertama adalah Plan and Organize atau PO atau perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua itu ada Acquire and Implement AI atau pengadaan dan implementasi. Yang ketiga itu ada Delivery and Support DS atau penyampaian layanan dan dukungan. Yang keempat itu ada Monitor dan Evaluate atau ME atau Monitor dan Evaluate. Untuk dapat memahami COBIT Framework, perlu diketahui bahwa COBIT mempunyai karakteristik utama, yaitu fokus pada bisnis, orientasi pada proses, berbasis kontrol, dan dikendalikan oleh pengukuran. Kerangka kerja COBIT dapat dilihat pada gambar 1. Gambar ini dari Siraji tahun 2011. Kemudian Information Technology atau IT Governance merupakan tanggung jawab dari pimpinan puncak dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan. Information Technology, IT Governance merupakan bagian integral dari pengelolaan perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi dan proses yang ada untuk memastikan kelanjutan teknologi informasi organisasi dan pengembangan strategi dan tujuan dari organisasi, menurut Lulu dan Dewi tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan 3.1 hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama akan dilakukan identifikasi tujuan bisnis dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok yang akan dipadankan dengan business goals berdasarkan COBIT 4.1 pertama yang akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok berdasarkan visi adalah yang ditunjukkan pada tabel pertama yaitu penentuan IT goals atau business goals. Lalu dari hasil penjabaran atau pemetaan business goals, dapat diketahui bahwa business goals organisasi hanya mencakup dua perspektif yang ada dalam COBIT. Dari dua perspektif yang berkenaan dapat dilihat bahwa mayoritas berada pada perspektif pelanggan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menjadi program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sistem informasi yang berguna atau bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja, menjalankan penelitian-penelitian yang strategis bidang sistem informasi yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, dan melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat
untuk masyarakat di masyarakat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sistem informasi. Kemudian menghasilkan seorang lulusan yang kompeten di bidang SI dan memiliki jiwa kewirausahaan. Di tabel 2 ada identifikasi IT goals dengan IT proses, di mana dari setiap IT proses yang ada pada Qubit terdapat perincian kontrol objektif yang merupakan alat kontrol dari IT proses itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 165 perincian kontrol objektif sebagai berikut yang tertera pada tabel 3 kontrol objektif. Tabel 3 kontrol objektif, di mana ada plan and organize, ada PO2, PO3, PO4, dan PO5. Oh, ada juga PO6, PO7, PO8, sampai udah. Kemudian ada acquire and implement. AI ada AI2, AI3, AI4, sampai AI7. Kemudian untuk delivery and support, ada DS1, 2, 3, 4, sampai 13. Itu berisi banyak poin, di mana penentuan tingkat kematangan maturity level pada program studi SI STMIK Lombok didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada Ketua Program Studi SI STMIK Lombok. Maka ukuran tingkat kematangan dari penerapan IT governance berdasarkan framework Qubit 4.1 adalah sebagai berikut, di mana hasil identifikasi maturity level dapat digambarkan jaring laba-laba pada gambar 1. Selanjutnya itu 3.2 rekomendasi A. DS7 mendidik dan melatih pengguna. Berdasarkan hasil perhitungan pada maturity level proses, DS7 merupakan proses yang memiliki nilai terendah. Rekomendasi 1, ada 5 rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh user, membangun program pelatihan, membangun kesadaran, kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan evaluasi pelatihan, mengidentifikasi dan mengevaluasi metode penyampaian pelatihan dan peralatan terbaik. Rekomendasi 2, adapun input dan output yang harus dihasilkan pada proses ini yaitu input A. Keterampilan dan kompetensi pengguna termasuk pelatihan individu, kebutuhan pelatihan khusus. B. Materi pelatihan, persyaratan transfer pengetahuan untuk implementasi solusi. C. Ada OLA. D. Kebutuhan pelatihan khusus tentang kesadaran keamanan. E. Laporan kepuasan pengguna. Untuk outputnya yaitu A. Laporan kinerja proses, dan B. Update dokumentasi yang diperlukan. Rekomendasi 3. Entitas pengendali yang harus dipahami dan dimiliki oleh organisasi ialah C. Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. D. Pengiriman pelatihan dan pendidikan berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang teridentifikasi, mengidentifikasi grup sasaran dan anggotanya, mekanisme pengiriman yang efisien, guru, pelatih, dan mentor. E. Yaitu evaluasi pelatihan yang diterima. Selanjutnya ada AI7 untuk menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Berdasarkan perhitungan maturity level, AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan berada pada tingkat repeatable, sehingga berikut adalah rekomendasi yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas dari IT proses. Untuk rekomendasi 1, ada 6 rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan pada proses ini, yaitu membangun dan meninjau rencana implementasi, mendefinisikan dan meninjau strategi tes atau kriteria masuk dan keluar, dan metodologi rencana uji operasional, membangun dan mempertahankan repositori bisnis dan persyaratan teknis dan uji kasus untuk sistem yang terakreditasi, melakukan konversi sistem dan tes integrasi di lingkungan pengujian, mengerahkan lingkungan pengujian dan melakukan tes penerimaan akhir, merekomendasikan promosi ke produksi berdasarkan kriteria akreditasi dan yang telah disepakati. Untuk rekomendasi 2, input dan output yang harus dihasilkan dari proses ini adalah untuk inputnya harus memiliki standar teknologi, pemilik sistem yang terdokumentasi, standar pengembangan, pedoman manajemen proyek dan rincian rencana proyek, sistem terkonfigurasi untuk diuji atau diinstal,
petunjuk user, operasional, dukungan, teknis dan administrasi, terus browser item, perubahan otorisasi. Untuk outputnya, item konfigurasi dirilis, kemudian kesalahan dikenal dan diterima, promosi to production, software rilis dan rencana distribusi, ulasan pasca pelaksanaan, pemantauan kontrol internal. Untuk rekomendasi 3, entitas pengendalian yang harus dipahami dan dimiliki oleh Ketua STMIK Lombok dan pihak eksekutif lainnya adalah yang pertama ada pelatihan, kemudian rencana pengujian, rencana implementasi, pengujian lingkungan, konversi sistem dan data, pengujian perubahan, pengujian penerimaan akhir, promosi ke produksi, yang terakhir ada ulasan pasca pelaksanaan. Selanjutnya ada 4.1 kesimpulan. Dari kematangan level yang sudah dibuat, didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable, yang artinya adalah Prodi SI memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan hasil identifikasi maturity level penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial or ad hoc, and 2 domain pada level defined. Berdasarkan hasil mapping penulis antara Business Goals, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok, dan COVID 4.1, terdapat 9 Business Goals, 8 Information Technology atau IT Goals, 31 Information Technology atau IT Process dari masing-masing Business Goals, dan 125 Control Objectives yang harus diperhatikan. Rekomendasi yang harus diberikan kepada program studi sistem informasi adalah seharusnya diperbanyak pelatihan dan pendidikan kepada staf Prodi SI, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf, dan mengevaluasi hasil pendidikan pelatihan bagi staf Prodi SI. Ya, dan yang terakhir ada saran. Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Lombok sebaiknya mulai menggunakan pedoman Information Technology Governance Best Practices yang baik seperti COBIT untuk dijadikan acuan tetap dan untuk dapat melakukan pengukuran kinerja teknologi informasinya sendiri. Tidak semua proses audit IT governance dapat diuraikan secara detail, sehingga hanya berupa aktivitas inti, perlu kajian lebih lanjut secara detail, lebih lengkap, dan komprehensif. Sekian dari pembacaan jurnal kedua kami. Menurut pemahaman kelompok kami, jurnal ini membahas tentang audit tata kelola TI pada Prodi Sistem Informasi STMIK Lombok, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kematangan berada di level 2. Lalu di jurnal ini juga ditemukan 16 domain di level repeatable, 2 domain di level initial, dan 2 domain di level defined, serta pemetaan menunjukkan adanya 9 business goals, 8 IT goals, 31 proses TI, dan 125 kontrol yang perlu diperhatikan. Lalu juga untuk rekomendasi utamanya kan berfokus di DS7, mendidik dan melatih pengguna, terus juga A17, menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan yang memiliki nilai kematangan terendah. Terus juga menyarankan penggunaan COBIT sebagai acuan tetap untuk pengukuran kinerja TI. Seperti pada jurnal pertama, kami akan coba meringkas jurnal tersebut menggunakan DeepSeek AI dengan prompt sederhana, buatlah rangkuman dari jurnal tersebut. Dapat dilihat untuk kerangkuman jurnal pada judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok menggunakan framework COBIT, penulisnya Ahmad Susan Fardiansyah di tahun 2015. Untuk latar belakangnya yaitu tata kelola teknologi informasi TI saat ini bertujuan untuk memetakan tingkat kematangan atau maturity level proses TI di program studi sistem informasi STMIK Lombok menggunakan framework COBIT 4.1. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TI agar sesuai dengan tujuan bisnis institusi.
Selanjutnya itu metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara langsung dengan Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan domain dan proses COVID 4.1 yang mencakup Plan dan Organize atau PO, Acquire and Implement atau AI, Delivery and Support atau DS, kemudian Monitor and Evaluate atau ME. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama itu adalah maturity level. Yang pertama, rata-rata tingkat kematangan proses TI berada pada level 2 atau repeatable. Artinya proses TI telah memiliki pola berdasarkan pengalaman berulang, tetapi belum ada pelatihan formal atau komunikasi standar kepada staf. Kemudian ada sebanyak 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial atau ad hoc, dan 2 domain pada level define. Yang kedua, pemetaan bisnis dan TI, terdapat 9 business goals, 8 IT goals, 31 IT proses, dan 125 kontrol objektif yang perlu diperhatikan untuk mencapai keselarasan antara tujuan bisnis dan IT. Yang ketiga, ada rekomendasi. DS7, mendidik dan melatih pengguna. Proses ini memiliki nilai terendah 1,3. Kemudian rekomendasinya itu meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, pembangunan program pelatihan, dan evaluasi hasil pelatihan. Yang kedua ada AI7, menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Proses ini berada pada level repeatable 1,9. Rekomendasi mencakup peningkatan strategi pengujian, konversi sistem, dan promosi ke produksi berdasarkan kriteria yang disepakati. Selanjutnya ada kesimpulan. Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok perlu meningkatkan pelatihan dan komunikasi formal kepada staf untuk mengurangi penyimpangan dan mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Penggunaan framework COBIT sebagai pedoman tata kelola TI dapat membantu dalam pengukuran kinerja dan perbaikan proses. Dan selanjutnya ada saran, yaitu STMIK Lombok sebaiknya mengadopsi best practices COBIT secara konsisten untuk tata kelola TI dan perlu kajian lebih mendalam dan komprehensif untuk mencakup small process audit TI secara detail. Sekian. Menurut kelompok kami, DeepSeek AI ini sudah berhasil merangkum jurnal tersebut. Terlihat pada judulnya, yaitu Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok menggunakan framework COBIT. Penulisnya itu sesuai seperti jurnal tadi, Ahmad Susan Pardiansyah, dan dirilis pada tahun 2015. Lalu untuk hasil penelitiannya juga sesuai, yang dimana pada maturity levelnya rata-rata tingkat kematangan proses TI berada pada level 2 ya, atau repeatable, dan ada sebanyak 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial atau ad hoc, dan 2 domain pada level define. Lalu untuk rekomendasinya juga sudah sesuai, yaitu berfokus pada DS7, mendidik dan melatih pengguna, dan AI7, yaitu menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Dan selanjutnya yaitu kesimpulannya juga sesuai, yaitu SMIK Lombok perlu meningkatkan pelatihan dan komunikasi formal kepada staf, dan sarannya juga sudah sesuai, yaitu mengadopsi best practices COBIT secara konsisten, dan juga perlu kajian lebih mendalam dan komprehensif untuk mencakup semua proses audit TI secara detail. Jadi secara keseluruhan AI sudah dapat merangkum jurnal yang kita maksudkan. Ya. Iya, jadi merangkum jurnal secara garis besarnya aja, tapi kayaknya buat yang jurnal kedua ini nggak bisa baca tabel-tabel tertentu ya, karena juga itu kan penjabarannya terlalu banyak dan terlalu panjang. Jadi si AI ini cuman ngasih hasil akhir banget, garis besar jurnal ini tuh isinya apa sih gitu. Jadi ya cukup sekian kiranya presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.